sekarang kita bahas berikutnya yaitu bioteknologi. Nah, apa itu bioteknologi? Kita harus bahas ya satu persatu. Bioteknologi ini adanya bio atau agen hidup dan penggabungan dengan teknologi. Secara umum, apa itu bioteknologi adalah suatu teknik pendayagunaan organisme yang hidup atau bagian dari organisme itu untuk apa? Untuk lebih meningkatkan manfaat dari suatu organisme lain ya. Nah, sekarang menurut jenisnya bioteknologi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah bioteknologi konvensional atau bioteknologi di masa lampau ya. Konvensional itu bisa berarti di masa lampau atau sederhana. Jadi dia itu langsung menggunakan organisme langsung digunakan pada bahan yang akan dilebih daya gunakan manfaatnya ya. Contohnya dalam pembuatan tempe kita langsung saja menabur Rhizopus oryzae pada kacang kedelai, atau dalam pembuatan roti kita menabur Saccharomyces atau yang sering kita sebut sebagai ragi ya dalam adonan roti. Yang berikutnya adalah bioteknologi modern atau adanya teknik yang lebih rumit atau adanya rekayasa dalam penggunaan agen hidupnya tadi atau mikroorganismenya. Nah, kita bahas satu-satu tentang bioteknologi modern ya. Jenis yang pertama adalah rekayasa genetik atau cangkok gen. Ini biasanya, ini ada contoh ya. Ini contohnya adalah dalam pembuatan insulin ya. Nah, atau enggak salinan gen yang lain. Nah, di sini ada bakteri. Yang bagian dari bakteri yang kita gunakan adalah bagian plasmid ya. Plasmid ini dikeluarkan atau diisolasi, dan misalkan ada gen dari tubuh manusia atau dari hewan lain yang akan digunakan. Kita ambil contoh saja ini, misalkan gen atau DNA dari sel pankreas. Kalau misalkan sel pankreas DNA-nya diambil ini, atau DNA yang akan mengkode insulin ya, disisipkan ke dalam plasmid, gen disisipkan ke dalam plasmid ya. Setelah itu setelah gen pankreas yang mengandung atau yang mengkodekan insulin tadi telah disisipkan pada plasmid, maka plasmid itu dikembalikan ke dalam bakteri yang awal, atau ini kita sebut sebagai bakteri rekombinan. Kenapa? Karena di sini plasmid bakterinya itu telah disisipkan oleh gen dari pankreas. Lama-lama ketika bakteri itu melakukan perbanyakan sel, nah maka sel itu bakteri tersebut lama-lama akan mengkode atau menghasilkan insulin yang dari hasil plasmid yang telah disisipkan oleh DNA pankreas. Nah, setelah itu plasmid insulinnya didapatkan, baru kita dimasukkan ke dalam tabung. Ini salah satu contoh. Ini contoh pertama dari bioteknologi modern, yaitu rekayasa genetika. Yang berikutnya adalah cloning atau transplantasi inti. Ini contoh cloning ya, yang sering kita kenal adalah domba Dolly. Bedanya apa? Kalau tadi itu penyisipan gen ke dalam plasmid bakteri, kalau ini menggunakan sel somatis dan sel ovum atau sel telur ya, ini yang digunakan. Nah, ini inti sel telur diambil, jadi inti sel telur atau ovumnya diambil dan sel telurnya itu dikosongkan. Setelah itu sel somatis dewasa dimasukkan ke dalam sitoplasma sel telur. Yang kita tahu kalau ini merupakan sel somatis, maka kromosoma itu sudah 2N ya, berbeda dengan ini inti ovum, kromosomnya itu masih N. N-nya itu dibuang, diisi dengan inti sel somatis yang memiliki kromosom 2N. Nah, setelah itu sel kultur dalam medium sampai terbentuk proembrio. Di sini dari
karena 2N dia sudah dimulai dari dianggap sebagai zigot ya. Zigot akan membelah menjadi morula dan sampai dia itu blastula atau proembrio. Setelah blastula itu, blastosis ditanam dalam induk wali atau induk yang menghasilkan sel ovum ya, dan ketika itu dia itu dianggap hamil, maka akan dihasilkan domba cloning. Atau dia itu bisa juga sel-sel tadi, kalau misalkan yang sudah terjadi domba ini ya, domba doli hasil cloningan. Nah, di sini bisa juga disimpan, sel tadi itu disimpan di dalam kultur menjadi stem cell. Nah, stem cell ini diinduksi supaya menjadi sel-sel yang terdiferensiasi secara khusus untuk terapi. Misalnya itu dalam gagal jantung, maka stem cell ini nanti akan diinduksi supaya menjadi sel-sel terdiferensiasi seperti sel-sel otot jantung. Nah, ini tentang cloning. Yang berikutnya adalah tentang antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini dia menggunakan proses atau teknik yang namanya teknik hibridoma. Apa hibridoma? Hibrid artinya penyatuan dan oma adalah sel kanker. Jadi dia itu menggunakan sel-sel kanker ya. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang sama jenisnya dan berespon terhadap satu antigen saja. Antibodi monoklonal ini dapat diproduksi dengan fusi sel antara sel-sel penghasil antibodi dan sel-sel kanker ya. Oma itu sel kanker, maka ini contohnya sel-sel myeloma atau sel kanker. Ini sel kanker difusikan atau digabungkan dengan sel penghasil antibodi sehingga dihasilkan fusi sel hibridoma. Dan ini proliferasi atau perbanyakan dan sekresi, maka dihasilkanlah suatu produk yang disebut dengan antibodi monoklonal. Yang berikutnya adalah kultur jaringan. Ini juga sering kita dengar ya, bagaimana cara proses kultur jaringan. Kultur jaringan ini memanfaatkan sifat totipotensi atau kemampuan untuk membelah satu jaringan itu ya, kemampuan untuk membelah, lalu dia itu menghasilkan individu baru yang lengkap. Jadi suatu jaringan itu memiliki sifat totipotensi, yaitu kemampuan membelah, dan dia itu mampu menghasilkan individu baru melalui proses pembelahan tersebut ya. Berarti kalau misalkan ada kata membelah, maka jaringan yang seperti apa yang diambil? Jaringan yang masih bersifat meristematik. Artinya jaringan yang masih muda ya, tidak bisa jaringan yang dewasa digunakan dalam kultur jaringan. Di sini contohnya kita akan mengkultur wortel ya. Di sini akar wortel biasanya diambilnya yang paling ujung. Kenapa yang paling ujung? Karena ujung akar ini sifatnya masih bersifat meristematik atau masih dapat melakukan pembelahan. Jaringan meristematik ini diambil, kita sebut sebagai explant. Explant itu disimpan ke dalam suatu kultur atau medium yang sesuai. Nah, di mana nanti dalam kultur yang sesuai itu terjadi pembelahan sel berkali-kali sehingga dia dapatkan yang namanya kalus atau calon dari tumbuhan ya. Nah, kalus ini kita pindahkan lagi dari tabung pertama ke dalam kultur atau medium yang lebih sesuai sehingga didapatkan yang namanya planlet atau calon dari tumbuhan yang kecil ya. Setelah planlet ini tumbuh, baru ini dipindahkan ke tanah. Nah, barulah kita akan mendapatkan hasilnya adalah wortel dewasa.